raja-raja dulu. Kita bisa. Apakah kita bisa menjadi seperti itu? Orang yang handal, orang yang pintar? Bisa. Semuanya ada pada diri kita masing-masing. Kita sudah ditancapkan Nur Muhammad. Ngarani aplikasi di situ sudah dicatatkan yang untuk mengcover kebutuhan kita, yang mencatat juga kebutuhan kita, yang akan dengan sendirinya kita kata melakukan ini, maka kita akan kena ini. Kalau kita baik-baik, kita juga akan dapat baik. Seperti itu. Ya, rahayu. Jangan komen. Jangan komen ini adalah pembahasan yang luar biasa yang terjadi hari ini, fenomenal, viral. Hanya dengan komen saja kita sudah menjadi luar biasa. Dimana yang sebenarnya kita ya memang tidak boleh komen, apalagi menghujat, apalagi memfitnah. Memfitnah sekarang sudah viral dengan nama hoax, berita bohong. Nah, komen ini sudah membudidaya di Indonesia ini, bahkan di dunia. Hari ini yang lagi viral hanya dengan komen jahatnya, yaitu Rocky Gerung. Melok bahas Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung iki bahkan enek sing ustad ngarani apa utusan apa guna iki lah. Banyak yang dilontarkan, bahkan terang-terangan seorang yang sudah luar biasa terbukti membangun Indonesia ini dengan bukti-buktinya, bahkan sudah beberapa aset kita yang dikembalikan ke Indonesia, malah komennya justru kebalikannya. Dan untuk komen ini pun saya mohon maaf banget, ini hanya kepentingan konten. Karena saya sudah berkomitmen tidak komen, ini hanya konten ya. Nah, gitulah. Jadi hari itu yang di hari ini yang diluncurkan adalah di mana itu sosok yang luar biasa itu dipojokkan, dihujat banyak sih, bukan satu ini saja, tapi banyak yang menghujatnya. Dan yang luar biasa ini kata-kata jeleknya, yang tolol, yang tidak pecus, yang semuanya tidak ada bagusnya. Dan ini memang dikembalikan sana, seorang itu memang luar biasa ketika dihujat dalam keadaan jaya. Maka inilah ujian kita yang paling berat ketika jaya. Piye nek sampean ngono apa ya gak diantemi ae. Dan ini dulu dikisahkan oleh Rasulullah Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Nah, nek wong Jawa sebenarnya Muhammad itu ya ada di masing-masing setiap insan, setiap manusia. Kita punya Nur Muhammad. Kalau itu Muhammad yang asli, Muhammad Abdillah. Itu contohnya Muhammad yang beneran, contohnya yang Muhammad sebenarnya itu seperti itu. Kalau dulu dikisahkan Rasulullah itu ketika membernya, pasukannya, umatnya, ketika umatnya pada jahat semua, maka yang di belakang layar malaikat itu utusan Gusti Allah nengarani membisikkan kata-kata itu, bahkan ngomongi label ngomong-ngomongan cara ngono. Hei Muhammad, apa perlu kita antemi tak beluki gunung iki wong iki.
Maka sang Rasul pun menjawabnya, jangan, karena mereka belum tahu saja. Karena ini belum dapat pencerahan, belum mendapatkan pendapat petunjuk, sehingga seperti itu bisa jadi nanti anak-anaknya, anak cucunya. Jadi seperti itu, sabar. Nah, sementara yang dilakukan di dunia ini, di alam yang sekarang ini, maka ketika Bapak kita punya kuasa, apa tak antem ya, apa tak hukum ya, apa tak ciduk semua. Nah, tapi karena dia punya jiwanya seperti itu, sehingga itu tidak lakukan. Sama ibaratnya kita dapat petunjuk, apa kita lakukan, gak usah, gak. Sama, ibaratnya seperti itu yang dilakukannya. Tidak wis biarkannya. Dan justru ini yang akan menjunjung derajatnya yang lebih tinggi di langit. Gitulah. Sementara yang menghujat-hujat itu nantinya, mungkin belum sekarang, itu dipastikan akan mendapatkannya, balasannya yang setimpal. Ngarani karma. Sama, menggerogoti dirinya sendiri yang mengatakan itunya. Dibuktikan saja. Hari ini mungkin masih belum terjadi. Suatu saat nanti, ini pasti. Itulah orang-orang yang zaman hari ini, di dunia yang sekarang ini, aplikasinya sudah mulai pakai yang keren-keren, pakai dunia entertainment, pakai dunia digital. Justru lidah kita, mimik kita, semuanya kita, tangan kita untuk mengomen dan lain-lain, semuanya untuk itu. Dan ini bisa menjadikan uang. Gila. Inilah sebenarnya ini tidak mencerminkan leluhur kita yang dulu kita enggak, nenek moyang kita enggak seperti itu. Contoh saja, ini salah satu kecil contoh. Dulu ada raja hebat namanya Tunggul Ametung dengan istrinya yang cantik, Kendedes. Nah, Tunggul Ametung ini luar biasa, enggak bisa. Dia punya kesaktian yang tidak dimiliki semua orang. Nah, di satu sisi ada wong desa, pemuda desa yang luar biasa juga karena di alas wis ruwet lah. Cuman karena dia sering bersatu dengan alam di hutan, maka dia dapat petunjuk-petunjuknya sang alam itu sendiri. Di mana sebenarnya singgawe ya semuanya ini yang terjadi. Kita ini juga bagian dari singgawe urip ning ngarani ngono. Maka sang Ken Arok ini tahu bahwa Kendedes itu adalah orang-orang yang akan melahirkan raja-raja besar di Nusantara ini, di Jawa ini khususnya. Dari mana? Dari petunjuk. Kalau saya mengatakan ya ini justru dulu yang nabi omong-omongan, cara ngono di kitab seperti itu, omong-omongan, tapi kita kan keluar, nur kita yang tahu, yang memancar. Kalau di layar rasa ini karena suci, karena bersihnya, dekat dengan Allah itu, sehingga kelihatan seperti dekat. Tuhan dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Kata kuncinya itu. Jadi ada di sini kita. Akhirnya dia tahu. Muncullah. Dari apa? Dari isyarat. Isyarat pertama muncul di betisnya sebuah sinar. Itulah. Sebenarnya tidak di betisnya, sebenarnya masuk ke dalam sana ada, di situ ada memancar. Ada memancar di betisnya di sana. Di sebuah tempat yang paling sakral itu. Sehingga akan menurunkan. Nah, itulah akhirnya Sang Ken Arok ini, kalau sekarang ibaratnya kita menghujat,
menghujat Tunggul Ametung, kita menghujat presiden kita karena keberhasilannya. Time ini dikisahkan di sini, dan ini memang cerita, legenda. Ini cerita raja-raja kita, nenek moyang kita, yang benar terjadi seperti itulah. Bahkan sudah terbukti nenek moyang kita ini sebuah negara Mongolia pun takluk di kita. Kita sudah canggih, hanya digunting kuping ini tok wis kalang kabut, dihancurkan semuanya. Membawa pesannya seperti itu. Nah, akhirnya Ken Arok mencari tahu. Dia bersemedi dengan caranya tanya sehingga urip piye caranya. Dan ini adalah sebuah aplikasi yang sudah tercancap di dunia ini. Jadi kita membuat Tuhan itu membuat aplikasi software yang sudah tertancap pada diri masing-masing. Masing-masing itu kalau ini melakukan ini maka akan seperti ini. Tunggul Ametung pun melakukan arogannya karena dulu itu ada dicomot, karena itu juga anak seorang resi, karena cantik sehingga diambil Tunggul Ametung gitu ceritanya. Dan ini pemaksaan juga. Ken Arok pun seperti itu. Dia baik, dia bagus menurut Tuhannya. Dia dekat dengan Tuhan. Akhirnya dia minta, dapatlah petunjuk bahwa Tunggul Ametung hanya bisa dimatikan, dibunuh dengan sebuah senjata yang namanya keris. Sementara keris itu harus dibuat oleh seorang mumpu yang luar biasa, yang takarannya ya orang pintar, orang yang benar-benar makrifat, yang dekat dengan Tuhan. Kalau dibuat seorang pandai sekarang ya tidak bisa, ibaratnya seperti itu. Kalau sekarang mungkin bom. Nah, zaman dulu seperti itu. Dengan lekuk-lekuknya, dengan ritualnya, gitu, dengan puasanya, perintah semuanya, akhirnya terjadilah. Dan ada bocoran, tak kasih bocoran, apa yang dibuat empu dulu, kenapa ada lekuk-lekuknya? Itu adalah sebuah ayat Al-Quran. Ada berapa lekuan, ada berapa tarian napas, seperti itulah. Ditambah dengan kemurnian jiwa, kebersihan hati, dekat dengan ritual-ritualnya, maka terjadilah. Ditambah juga produk alam, logam mulia. Kalau sekarang di situ terjadilah sebuah keris. Dan dulu tidak pakai pandai, tapi hanya dengan kekuatan saja. Untuk mendatangkan pun, bahkan untuk rangkanya pun perlu ritual, perlu waktu sampai terjadinya. Itulah kesaksiannya. Dan ini memang dicetak untuk membunuh Tunggul Ametung. Di balik sana ini akan terjadi secara turun-temurun. Kalau ini dilakukan Ken Arok, kalau tidak pun ya akan terjadi yang lainnya beritanya. Tapi karena Ken Arok melakukan ini untuk membunuh Tunggul Ametung, maka terjadi juga karmanya itu. Ken Arok nantinya akan dibunuh. Nah, seperti akhirnya karena jiwanya yang manusia itu identik dengan amarah, dan kenapa disuruh membuat itu saya kok tidak selesai dengan cepat. Akhirnya dibunuhlah sang resi dengan keris itu sendiri. Waktu itu kerangkanya belum selesai, kerangka itu tempatnya. Wis nek ngono ikilah warangkane tak dia matilah. Nah, ketika resinya ini terbunuh, maka ada suara. Ada suara itu, ada suara itu yang akan kamu nanti akan dibunuh, dan semua keturunanmu akan cerai-berai hanya dengan keris ini. Itulah yang akan terjadi.
Kalau saya mengartikan, ya sebenarnya bukan ngomong ya wong mati terus ngomong ndak sebenarnya. Ya memang ada bisikan. Jadi di dalam hatinya yang paling dalam ini ada kata suci ini. Tuhan itu suci ya, maha suci, tidak bisa diartikan dengan nun. Sehingga Ken Arok sendiri itu tahu dengan dirinya. Ada bisikan, ada sebuah apa isyarat. Oh nanti aku akan terjadi ini anak turunku nanti. Karena kelakuan saya ini. Sebenarnya seperti itu. Ini kalau saya mengartikan. Dan akhirnya berlangsung juga Tunggul Amedung dibunuh. Di sini pakai logika, Sang Ken Arok memanfaatkan sebuah temannya itu. Waktu itu masih seorang prajurit. Sama seperti sekarang. Bedanya ndak untuk itu. Kita memang cerdik melakukannya. Ini cerdik. Maka terbunuhlah Tunggul Amedung. Dan di situ saat itu temannya seorang Kebo siapa itu temannya yang menjadi tumbal. Kenapa? Karena beliau yang dituduh membunuh itu. Walaupun yang membunuh ya Ken Arok sendiri, hanya ditunjukkan Nyokres Kugawon, itu toh. Sama, itu terjadi juga percontohnya karena temannya Sang Ken Arok iki wonge kemenyek. Dutungnya ditutuno, aku duwe inilah yang terjadi. Kenapa ilmu itu tidak boleh sembarangan, kita juga ini tidak boleh sombong, tidak boleh itulah. Ini sudah ada contoh-contoh. Akhirnya kena karmanya gara-gara mek ngono tok. Ya wis dibunuh sama Ken Arok sendiri. Karena orang lain pun membuktikan iya yang membawa kerja itulah sebuah percontohan untuk kita. Sebenarnya sama seperti nabi-nabi dulu, sama itu ada contoh-contoh yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah Ken Arok menjadi raja, menjadi suaminya Ken Dedes, gitulah. Sampai anak turunnya terjadi pembunuhan. Ken Arok pun dibunuh anaknya tadi, yang anaknya Tunggul Amedung. Begitulah selanjutnya. Dan terjadi beneran. Dan orang-orang dulu ini luar biasa. Luar biasa. Kita hari ini menunjukkan kebalikannya. Termasuk yang komen. Nah, yang komen hari ini, yang mencerita hari ini, itulah. Minimalnya kita harus tahu nenek moyang kita, jangan seperti itu. Raja-raja dulu, kita bisa. Apakah kita bisa menjadi seperti itu? Orang yang handal, orang yang pintar, bisa. Semuanya ada pada diri kita masing-masing. Kita sudah ditancapkan Nur Muhammad, ngarani aplikasi. Di situ sudah dicantumkan yang untuk mengcover kebutuhan kita, yang mencatat juga kebutuhan kita, yang akan dengan sendirinya kita kata melakukan ini, maka kita akan kena ini. Kalau kita baik-baik, kita juga akan dapat baik. Seperti itu, ibaratnya seperti itu. Jadi Tuhan ada kata-kata, ada sebuah ayat itu, Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya, sesuai. Ya karena memang sudah ada di situ, sudah ditancapkan. Ya wong Jawa ngarani limo pancer. Itu ada perangkat sedulur papat 5 pancer. Ya situ yang menguasai nantinya kita sendiri. Nah, itulah. Itu sebuah contoh saja. Tapi jangan nggak usah menghujat. Tapi kalau hari ini kita hanya bisa menghujat saja, bisa menghujat saja sudah luar biasa di dunia. Hanya menghujat saja. Dan anehnya banyak orang yang mengamini ini, yang hujatan-hujatan ini. Bahkan tidak jarang orang-orang yang notabene-nya ya orang di atas sana, orang yang pintar, orang yang luar biasa. Nah, ini sekelumit contoh saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya untuk
video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.